Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu wasir bersama dengan Dokter Elsa. Baik dok, kita lihat lagi ya dok ya gejala-gejalanya ya dok ya. Oke, lanjut ke gejala ya. Iya. Yang pertama seperti yang diketahui itu ada BAB yang berdarah, kemudian ada benjolan keluar dari anus, kemudian rasa tidak nyaman atau sampai nyeri nih pada area bokong. Kemudian terjadi pembengkakan di sekitar anus. Nah, gejala-gejala ini tidak dirasakan dalam satu waktu. Begitu. Gejala ini dirasakannya bertahap-tahap. Apa? Yang pertama itu yang saya bilang tadi. Pasiennya jarang sekali nih di stage 1 atau 2 mengeluhkan. Nah, tapi sudah biasanya ke stage 3, 4 itu udah mulai terasa. Karena benjolannya semakin besar, nah itu terasa tidak nyaman. Duduk lama tidak nyaman, ada yang mengganjal, berdenyut rasanya. Kemudian buang air besar. Karena ada benjolan, buang air besarnya juga makin sakit. Nah, karena benjolan buang air besarnya jadi sakit, dia suka menahan buang air besarnya. Tapi malah dengan menahan buang air besarnya, fesesnya jadi keras. Nah, untuk buang air besar berikutnya nanti menimbulkan perdarahan, malah berdarah. Nah, Berarti biasanya pasien ini menyadari mulai cek ke dokter itu saat di tingkat berapa dok? harusnya dari awal terasa tidak nyaman pada area anus boleh diperiksakan. Karena seperti yang diketahui tadi, kalau dia benjolannya itu eksterna atau di luar itu bisa langsung terlihat mungkin sama pasien atau teraba ada benjolan. Tapi ketika benjolan itu hemoroid itu wilayahnya adalah di interna di dalam, nah stage 1 itu jarang sekali toh, kecuali dia sudah ada keluhan buang air besarnya dicampur darah menetes begitu. Jadi memang pasien datang biasanya keluhannya sudah di derajat 2 ke atas. Oh, seperti itu. Tuh, kecuali hemoroid eksterna itu langsung terlihat dan langsung disadari oleh pasien begitu. Oke dokter. Nah, kita lanjut ke pengobatannya. Pengobatan hemoroid atau wasir itu sebenarnya ada 2. Yang pertama, intervensi medis. Intervensi medis itu dengan apa dok? Ya dengan obat-obatan lagi. Nah, obat-obatan, kemudian kalau stage 1, 2 itu diberikan ya beberapa obat-obatan yang dia akan mengurangi nih besarnya benjolan tersebut. Kemudian obat-obatan yang diberikan untuk melembekkan konsistensi dari kotorannya. Jadi saat buang air besar, kotoran tadi itu konsistensinya diharapkan tidak membuat trauma pada plexus yang tadi, yang 3 bantalan tadi, atau malah tidak membutuhkan usaha lebih untuk membuang kotorannya. Apa? Mengedan. Jadi jangan salah-salah, mengedan itu berlebihan akan mengakibatkan lagi-lagi nanti perdarahan pada hemoroidnya itu. Nah, untuk terapi ini yang bagian bedah ini tindakan terapinya, tapi dia non operasi. Non operasi artinya tidak dibedah secara manual, konvensional tidak diangkat. Caranya gimana dok? Nah, dengan rubber band ligation, heater probe, coagulation. Nah, ini terapi-terapi yang tidak mengangkat si benjolan tadi secara manual begitu. Berapa intervensi yang dilakukan tanpa operasi. Nah, ini nanti dilakukan sama dokter bedah. Kemudian, nah derajat 3 dan 4 itu dilakukan surgical hemoroidectomy. Artinya hemoroidnya itu dibedah, diangkat. Nah, cuman belakangan ini ada beberapa teknik-teknik intervensi untuk hemoroid begitu. Jadi tidak semuanya harus dioperasi. Nah, kemudian hindari nih makanan berlemak dan pedas dan obat NSAID. Ini adalah terapi yang bisa dilakukan dengan
yang kita sebut dengan lifestyle modification. Jadi lagi-lagi kalau ada penyakit di badan itu kita tidak bisa bergantung sama obat. Kita juga harus mengganti, merubah hidup kita itu menjadi hidup yang sehat. Bagaimana? Apa hubungannya yang dengan hemoroid? Yang pertama itu konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Apa? Makanan bagus, sayur, buah. Nah, untuk buah sekarang kita mengalami pergeseran makna ya. Buah sekarang banyaknya di jus. Sementara jus itu sebenarnya diciptakan untuk ya orang-orang tua yang giginya susah menelan buah, begitu. Susah mengunyah ya dok ya? Iya. Nah, jadi diharapkan kalau kita adalah dewasa dengan kemampuan masih bisa mengunyah buah, tidak salahnya kita yang konsumsi buah itu yang langsung. Lebih baiknya langsung berarti ya dok ya? Bukan di jus. Itu juga pengaruhnya kemarin kita bahas GERD ya. Jus itu salah satu penyebabnya. Oh iya ya dok. Sebaiknya ya dikunyah buah itu. Begitu. Jadi serat-seratnya itu nanti bagus nih untuk membentuk konsistensi buang air besarnya. Bagus, tidak keras sehingga waktu masuk ke saluran kotorannya itu dikeluarkan tidak membutuhkan tenaga yang besar. Begitu. Kemudian olahraga, apalagi sih hubungan olahraga dengan hemoroid ini. Nah, olahraga yang benar, teratur 3 kali dalam seminggu. Nah, ada posisi-posisi nanti yang akan melatih dari otot anus kita itu, begitu. Nah, otot-otot ini tadi bisa salah satu faktor restriksinya anal cushion yang lemah. Nah, karena otot dilatih dengan bagus terus menerus, nah itu nanti akan memperkuat yang pertama organ-organnya, yang kedua aliran darahnya. Aliran darah pada area anus itu kan darah tuh, vena. Nah, kalau aliran darahnya bagus, tidak tinggi dengan pola hidup yang sehat, olahraga tadi, nah kemungkinan pencegahan dan pengobatan untuk hemoroidnya itu juga bisa membagus gitu, membaik nantinya gitu. Kemudian, nah ini jangan menunda buang air besar. Itu yang harus diwanti-wanti ya dok ya? Nah, kadang ada masanya ya, karena mungkin sedang tidak berada di tempat yang biasa, yang kita nyaman untuk buang air besar. Biasanya lagi ada acara, terus tiba-tiba ada panggilan untuk buang air besar, ditahan nih. Nah, cuman ditahannya untuk besok juga ditahan. Kemudian besok ada panggilan lagi ditahan. Akibatnya konsistensi dari kotoran itu jadi kering, keras. Sehingga waktunya ya mau nggak mau dikeluarkan itu dia mengakibatkan trauma dan pengedanan yang lebih tinggi lagi. Jadi ngedennya benar-benar ini ya agak kuat. Ya udah berulang-ulang perilaku seperti itu ya nanti akan mengakibatkan hemoroid. Oke, baik dokter. Nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda sebentar ya dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.